Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Hadaratal muhtaram yang kami hormati, kami muliakan seluruh keluarga besar Yayasan Al-Muqarrabin, wabil khusus ketua dan jajaran pengurus komite SDIT Al-Muqarrabin, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid SDIT Al-Muqarrabin dan sahabat AMK dimanapun berada. Puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semuanya masih senantiasa mendapatkan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, dan semoga dengan nikmat-nikmat tersebut yang tentu tidak bisa kita hitung satu persatu, kita senantiasa menjadikan nikmat itu wasilah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat AMK dimanapun berada, alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan daripada bulan Sya'ban, yang menandakan bahwa sebentar lagi kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. Ini berarti bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat ditunggu oleh seluruh muslim di dunia, karena bersumber dari firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Puasa di sini dikatakan oleh para mufassir, ahli tafsir sepakat ijma', yakni puasa pada bulan Ramadan, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Ini ayat menjadi landasan, menjadi dalil bahwasanya setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan untuk melaksanakan, mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain dikatakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an,
yakni tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Ini menjadikan bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, sehingga dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, "Inna Ramadhana syahra ummati." Bahwasanya sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Nah, ini satu kabar gembira kepada kita semua, sahabat AMQ dimanapun berada, bahwasanya Allah telah memberikan satu kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad dengan datangnya bulan suci Ramadan. Lalu apa yang harus kita kerjakan sekarang? Yang pertama, kita mempersiapkan diri kita. Agar apa? Agar ketika nanti datang bulan Ramadan, kita bisa mengisinya, menyibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal apa yang paling tepat dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan? Tidak lain adalah dengan bekal ilmu. Ya, maka disinilah kita mementingkan atau punya kepentingan untuk terus thalabul ilmi, belajar menuntut ilmu. Sahabat AMQ dimanapun berada, betapa pentingnya orang menuntut ilmu itu sehingga dikatakan, man amila amalan, barang siapa yang beramal, berbuat suatu amal bila ilmin, tanpa adanya ilmu daripada orang tersebut, falahu mardudatun la tuqbal, maka baginya apa yang dikerjakan itu tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebuah amal, sebuah ibadah itu akan diterima oleh Allah setidaknya memiliki 3 syarat. Yang pertama, yakni an-niyatu lillahi ta'ala, niat karena Allah ta'ala. Yang kedua, ittiba'u ila rasulillah, yakni mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, memiliki ilmu tata cara di dalam melaksanakan suatu ibadah tersebut. Ini yang harus kita persiapkan dengan baik, sehingga ketika sudah datang bulan Ramadan, kita dapat mengisinya dengan perbuatan-perbuatan, dengan berbagai macam ibadah yang semakin mendekatkan diri kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat AMQ dimanapun berada, ada yang mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang dia bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, kebahagiaan itu dia ungkapkan karena ia ingin mengisi Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Kebahagiaan datangnya Ramadan itu ia tunjukkan karena ia ingin memperbanyak ibadah kepada Allah, maka dikatakan bahwa jasadnya haram untuk disentuh api neraka. Ada salah satu kisah yang menarik untuk kita perhatikan dan kita ambil hikmah di dalamnya. Dulu dikatakan bahwa ketika di Madinah ada seorang Yahudi. Yahudi ini tinggal di tengah-tengah perkampungan Muslim. Dan ketika masuk pada bulan Ramadan, ternyata ia mendapati anaknya sedang jajan di tengah pasar. Padahal saat itu sedang bulan Ramadan, yang artinya banyak orang-orang Islam yang berpuasa, atau hampir semua orang Islam di situ berpuasa.
Maka kemudian ketika itu dia memanggil anaknya, dia ajak pulang, sampai di rumah dia marah kepada anaknya dan menasehati anaknya agar tidak melakukan hal itu lagi, yaitu makan sembarangan di tempat umum. Kenapa? Karena si orang Yahudi ini memiliki perasaan atau dalam hatinya berpikir jangan sampai anaknya ini nanti mengganggu orang-orang yang berpuasa. Yang artinya orang Yahudi ini ingin memuliakan orang-orang yang berpuasa atau memuliakan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Singkat cerita, orang Yahudi tersebut Allah berikan hidayah dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Sebab apa? Sebab ada rasa memuliakan bulan Ramadan, menghormati bulan Ramadan, datangnya Ramadan. Nah, ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran. Betapa ketika seseorang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, kemudian dia sudah ada niat dalam hatinya, dia bekali dirinya dengan ilmu, dia bekali dirinya dengan berbagai macam pengetahuan, sehingga dengan ilmu dan pengetahuan tentang agama ini menjadikan dia lebih meningkat di Ramadan tahun ini. Ibadahnya, tadarusnya, sholat malamnya, puasanya lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka insya Allah orang-orang yang seperti ini, sebagaimana hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang dia sengaja berpuasa di bulan Ramadan, yang dia mendirikan puasa di bulan Ramadan, dia isi Ramadan itu dengan berbagai macam ibadah, dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah, wahtisaban, mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, semoga kita menyambut datangnya bulan Ramadan ini mampu menjadikan momentum yang tepat untuk kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, serta berbagai macam ibadah di bulan Ramadan tersebut, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang la'allakum tattaqun, yakni orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sahabat AMK dimanapun berada, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk saya pribadi dan untuk seluruh sahabat AMK yang mendengarkan dimanapun berada. Dan banyak kurangnya, banyak khilafnya, banyak salahnya, mohon dibukakan pintu maaf. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.